Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji yang senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pujian dan pujian. Demikian juga salawat serta salam yang senantiasa kita limpahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap semangat, bergairah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan langkah kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dijadikan amal ibadah yang diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aminnya kagak kompak pengen masuk surga. Amin yang kompak ya. Jadi masuk surga mantep ya. Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, manusia itu terbagi menjadi 3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga lagi kembali kepada dirimu sendiri, sepertiga lagi adalah untuk cacing dan belatung nantinya. Sepertiga yang untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ruh. Tatkala kita nanti dicabut nyawa, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ruh kita. Cuma yang jadi tanda tanya, ruh itu seperti apa? Jadi tidak ada orang yang mengatakan bisa manggil roh, itu bohong. Enggak ada orang yang bisa manggil roh. Roh itu adalah urusan Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah berkata, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilma illa qalila." Mereka akan bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Allah. Jadi ruh ini yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu urusan Allah. Mau dikemanakan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kalau ada orang manggil ruh, bohong. Yang jelas orang bisa manggil rohani. Ya, itu benar kalau manggil rohani mah. Ada juga yang bisa masuk penjara. Roh Taiwo dulu tuh, masuk penjara tuh. Ya, kalau roh yang di ini mah nggak ada. Kalau kita tahu roh, waktu saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, waktu dicabut nyawa, padahal kita di depannya kan nggak tahu, kita nggak lihat. Ya, nah kan itu yang begentayangan itu bukan si roh itu mah, bukan roh itu mah. Itu namanya korin. Bentuk dan rupanya sama dengan kita, tapi bukan ruh. Ini yang bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Luqman, yang sepertiga pertama bakal kembali kepada Allah adalah ruh kita. Sepertiga yang kembali kepada kita apa? Amal. Amal yang bakal kembali kepada kita ada 2. Ya kan? Jadi kalau orang mati bawa amal, betul. Amalnya 2 dibawa dua-duanya. Amal soleh dan amal salah. Ya kan ya? Cuma yang jadi tanda tanya, mana yang lebih banyak? Amal soleh apa amal salah? Ayo kita pikir. Ya, ini pasti dibawa dan ini yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ya? Padahal ada satu pepatah atau dikatakan hadis, Nabi mengatakan, "I'mali dunya kakana kata isu abadan, wa'mali akhirati kakana kata mutu godan." Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu itu kekal, hidup selama-lamanya. Tapi ingat, ya, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu untuk besok lusa kamu mati. Nah ini cari amal, cari perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini yang kita sering mungkin kalau di bagian dari saudara-saudara kita yang membaca iftitahnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau bawa amal itu subhanallah pasti masuk surga. Ya. Ya kan ya? Jadi sepertiga yang kedua yang bakal kembali kepada kita amal. Yang tahu amal soleh dan amal salah banyaknya mana? Itu hanya diri kita sendiri. Memang kita pernah ngumumin, gue berbuat begini kan enggak. Kalau kita berbuat baik ngomong begini kan jadi ria, batal. Ya. Jadi yuk sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab mengatakan, hisap dirimu sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat amal mana? Amal kanan yang baik, amal kiri yang buruk. Ingetin tuh kalau amal yang baik nggak usah diingat-ingat ya. Nggak usah diingat-ingat, itu masih tertulis terapih di sisi Allah Subhanahu wa taala nih, malaikat raqib nih masih nulis dengan baik. Tapi kalau amal buruk, ini si Atid nih yang nyatetnya nih. Ya, yang sebelah kiri kita. Dia akan menghapus, akan mentipek, dihapus benar-benar bersih kalau kita yang menghapusnya. Jangan ada orang prinsipkan Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi Allah tidak akan memaafkan kalau kita sendiri yang tidak minta maaf. Kalau kita sendiri yang tidak taubat. Ya, jadi amal soleh harus diingat-ingat, amal salah sekali lagi mohon maaf, amal salah harus diingat-ingat. Ya, karena ini juga jangan sampai terbawa nanti ke sana, rugi kalau terbawa. Yang bisa menghapus ya diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Allah akan memaafkan, Allah akan menghapus kalau kita sudah minta maaf.
Ya, tapi kalau amal soleh, amal baik, nggak usah diinget-inget lah, itu mah diinget-inget tar mubazir malah. Ya, yang ketiga, yang bakal yang menjadi santapan cacing dan belatung apa? Nih, badan kita nih. Sekarang ada orang cantik, secantik apapun, segagah apapun, begitu dimasukkan ke kota Lahat, di Balikpapan, di Sukabumi kan ya, keren amat ya, di kota Lahat ya, mau jalan-jalan ke kota Lahat, tar dulu ya, nungguin saya, ya. Jalan-jalan ke kota Lahat bagaimana? Begitu dimasukkan badan kita yang dulu kita sayang-sayangi, sakit kita jaga supaya bisa sehat. Bahkan banyak di antara saudara-saudara kita pergi untuk ini dan lain sebagainya untuk menjaga keutuhan badan kita. Tapi begitu dimasukkan ke dalam liang kubur, tetap dia menjadi makanan cacing dan belatung. Itu sepertiga yang terakhir. Ingat itu. Dan ingat itu, disantapnya oleh cacing dan belatung bukan hanya sekadar disantap, itu juga merupakan bagian ajab dari ajab kubur. Ya, jadi ini pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, termasuk juga pesan Luqman kepada seluruh umat Islam. Yuk, ingatkan, sepertiga yang pertama bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah roh itu kembali dalam keadaan suci seperti ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh kita? Yang kedua bakal kembali kepada diri kita, mana yang lebih banyak amal soleh apa amal salah? Yang menjadi santapan cacing, pengennya sih jangan sampai jadi santapan cacing ya. Pengennya kalau bisa mah ya, kalau bisa sebetulnya asal mau apa? Setiap hari baca Quran ya. Bisa kan tiap hari baca Quran, gratis lu baca Quran. Memang bayar kalau panggil guru ya. Tapi kalau baca sendiri mah salah mah dimaafkan. Ya, jadi ingetin ya itu ya pesannya dari Luqmanul Hakim. Saya hanya sebagai penyambung lidah. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.